Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, dan tadi setelah selesai kami bergeser ke unit Jatanras ya. Jadi kita langsung pemeriksaan saksi-saksi dari Sarah atas laporan yang kedua Sarah terhadap Rizal berduga tindak pidana membuat pengaduan palsu, pencemaran nama baik dan membunuh fitnah. Jadi ada dua agenda ya. Ada agenda pertama dulu nih dia. Ya. Berapa pertanyaan dari untuk Sarah? Tadi Sarah sendiri kurang lebih sekitar 17 pertanyaan ya. 17 pertanyaan dan kemudian disambung dengan saksi-saksi dan si Sarah. 17 pertanyaan sekitar apa? Seputar apa? Ya, intinya sih pertanyaannya hanya mempertegas ya jawaban-jawaban dalam tahapan proses penyelidikan. Jadi intinya sih sebenarnya sama, cuman ada penambahan ya 1, 2, 3 pertanyaan hanya untuk mempertegas saja. Apa yang dipertegas? Ya, intinya terkait dugaan tindak pidana tersebut ya. Ya mungkin ini tidak perlu kami sampaikan ya secara konkret kepada teman-teman ya. Intinya di sini saya sampaikan bahwa hari ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Sarah dan saksi-saksinya atas laporan Sarah kepada Rizal atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang saat ini sudah naik ke penyidikan di unit Renata Polda Metro Jaya. Masalah 17 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang sulit dan apa itu? Karena kan itu kan mengulang lagi, flashback lagi, Ya. Nggak seperti yang dia. Artinya pertanyaan itu memberatkan dari yang sana. Ya, ini intinya hanya sekedar mempertegas saja ya apa yang menjadi jawaban-jawaban sebelumnya dalam proses penyelidikan. Sebenarnya yang membedakan ini kan cuma nama aja. Kalau kemarin itu masih klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan, kalau sekarang ini sudah bukan klarifikasi tapi pemeriksaan sebenarnya. Jadi nanti bukan undangan tapi panggilan. Jadi pada saat nanti katakanlah 2 kali dipanggil berturut-turut secara patuh tapi terlapor tidak memenuhi undangan panggilan tersebut, maka bisa dilakukan upaya paksa. Untuk yang pengaduan palsu itu mah udah naik penyidikan juga yang belum, masih klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan. Itu ya apa pengaduan Ya, di unit Jatanras. Bang, berarti unsurnya udah terpenuhi ya Bang, unsur hukumnya Bang, atas udah naik ke tahap penyidikan ya? Ya kalau yang pertama ini kan sudah naik ke penyidikan. Berarti kalau sudah naik ke penyidikan, pada saat klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan ditemukan adanya indikasi perbuatan sebagaimana pasal yang dilaporkan Sarah kepada si Rizal. Kalau misalkan tidak terpenuhi, tentunya tidak akan naik ke penyidikan dan akan dihentikan pada saat gelar perkara itu. Jadi selanjutnya nanti Bang saudara Rizal bukan diundang lagi Bang, tapi dipanggil. Ya, karena sekarang ini kan sudah korban, saksi korban sudah diperiksa.
nanti tinggal dari pihak rumah sakit nanti langsung dipanggil setelah lapor. Oke. Butuh berapa lama Bang panggilan itu? Ya Dari kurang selesai. begitu tahu ya, bisa ditanyakan langsung ke penyidik kapan Oke. kira-kira. Setelah Membawa dua dipanggil. saksi yaitu ART dan Ya. mantan ART dan supir mantan supir. Ya. Nah, kenapa memilih dia? Mungkin karena kasaran. Ya karena saksi-saksi itu kan memang yang mungkin melihat secara langsung, karena unsur saksi itu kan adalah dia yang melihat, mendengar dan mengalami. Melihat Karena pada saat si saksi-saksi itu dia kan mengetahui karena memang dia pada saat itu bekerja. Kasara ini kan ART otomatis yang dekat banget sama Kasara dalam arti Kasara di lingkungan rumah nih ya. Nah, saksi itu melihat apa Ya. pas pada saat Kasara dilecehkan atau disiksa atau maksudnya di KDR mungkin Sebagian yang saya lakukan pertama kali seperti kekerasan fisik. pihak Fisik sana dalam selalu arti apa, membantah fisik orang lebih detail. Ya seperti laporan yang saya mulai itu. Pukulan Nggak perlu menjelaskan secara detail. Artinya Masalah Kasara tapi Masalah dari tadi kan pihak- pihak sana udah bersumpah tuh di atas di bawah Al-Quran tuh. Gimana melihat ya bahwa katanya itu Kasara kepleset Ya gitu. Iya. terserah dia berani bersumpah seperti itu ya berarti dia akan berani menerima akibatnya. Tapi Karena ada sumpah Al-Quran itu kan bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main. Saya juga bisa membuktikan kalau itu emang perbuatan dia. tapi ada surat dokter yang menunjukkan bahwa itu benar bukti terpleset Pak. Itu bagaimana Pak? Dia bukan disiksa. Itu gimana Pak? Ya biar bagus. Ya biarkan saja lah ya. Intinya di sini kita fokus sama laporan Sarah ya, bahwa laporan Sarah sudah naik ke penyidikan, berarti sudah terpenuhi unsurnya. Nanti tinggal kita ikuti prosesnya, mau dari pihak Rizal membantah, dia bicara tidak pernah melakukan itu haknya dia. Karena tadi saya sudah sampaikan yang namanya seorang terlapor, dia bebas memberikan keterangan, tinggal penyidik mencari bukti. Kasara pertama kali kenal sosok dan kita mau menikah dengan Riza biasa aja atau gimana sih? Atau melihat Kasara udah menikah? Ya kan dia kan pernah cerita dia. Saya juga pernah menanyakan tentang masalah dia. Saya awalnya nggak tahu kalau dia ada. Saya tahu karena dia cerita. Dan tentang masalah ini juga dia cerita, dia terbuka. Tapi saya menanyakan balik gitu. Kamu masih seperti itu apa tidak? Sama mungkin nggak pakai karena Ya. katanya pemabuk. Saya nggak perlu menjelaskan lah, semua orang juga sudah tahu. Ya, itu apa yang dia katakan itu nggak sesuai kenyataan. Kalau dia emang benar-benar seperti itu, mungkin saya merasa ketipu aja. Berarti pada saat itu sampai sekarang pun Kasara merasa ini di situ. Iya. Karena kan memang saya komunikasinya lewat WA doang ya. Ini tak harus jarang ketemu, jadi saya nggak tahu. Kasara sempat meninggalkan rumah katanya kan dia sempat berstatement gitu. Itu dalam kondisi seperti apa? Kasara sudah mendapat perlakuan Kalau tidak- meninggalkan rumah sih enggak ya, malah justru lebih diusir. karena bukan- pihak sana bukan- bilangnya iya. meninggalkan rumah Kasara. Iya, enggak. Saya punya apa ya? Apalah saya jelaskan di sini. Saya juga menjelaskan semuanya. Dan menyerahkan bukti-buktinya kalau emang saya memang saudara diusir sama dia. Diusir ya. Bukan saya keluar dari rumah ya itu. Kasara mungkin setelah mendapati KDRT dan kekerasan seksual masih menjalani penyembuhan atau siapa? Konseling gitu. Konseling atau Udah beres. berarti Udah berapa lama kok berarti selama konselingnya? Berapa bulan menjalani konseling? 3 bulan lebih. Berarti ini salah satunya Kasara membuktikan bahwa dia memang sudah berani tampil karena sudah bisa menata diri dia. Bila nggak sih Kasara diri itu sempat melakukan bunuh diri karena sudah Oh tidak enggak, kuat banget. itu bohong. Tidak ya. Enggak bohong. Oke. Oke. Kasara yang soal dia juga ditipu katanya sama Kasara sudah berstatus janda padahal dia tidak. Saya punya buktinya, saya bisa buktikan itu. Kalau dia berani mengeluarkan argumen atau statement, dia juga harus berani membuktikan. Jangan asal berkuar-kuar, tapi itu nggak ada buktinya. Gitu. Itu saya bisa buktikan. Status Kasara sama dia juga sudah berpisah ya. Apakah dia sudah menjalankan kewajibannya itu dalam arti kata memberikan nafkah Ida? Belum, sampai sekarang belum.
Sampai sekarang belum sampai Bang? sekarang belum ya. Padahal ada Jadi batas waktu kan? ya kalau nggak salah itu diberikan waktu sama majelis hakim itu kan selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan 6 bulan itu si Rizal tidak melakukan ikrar talak, Agak kan kenceng, gugur gugatannya. Ya meskipun sudah ada putusan, tapi kalau syarat talak belum dipenuhi ya belum bisa dikatakan sah perceraian itu. Karena yang menggugat kan Rizal, gugat talak kan. Jadi harus ada ikrar talak, dan sebelum melakukan ikrar itu apa yang menjadi kewajibannya dia harus diberikan dulu. Iya, Termasuk bayar masa idah itu ya? iya, tidak mutah sama nafkah lampau yang belum pernah diberikan sama sekali semenjak. Dan ini sudah berapa bulan? Kalau nggak salah sudah jalan 4 bulan aja. Tinggal 2 bulan lagi. Iya. Sekarang merasa kayak diganggu, satu dibohongin gitu. Nah, sekarang juga akhirnya masih tetap diganggu. Iya, maksudnya apa ya? Kalau mau bayar ya udah gitu loh. Langsung ikrar aja, langsung bayar aja biar cepat selesai gitu lah. Jadi sih, saya kecewa. Kasarnya juga dilaporkan juga Bang ya di Polres Bekasi ya? Polres Cikarang. Polres Cikarang Iya. itu gimana? Dia ada 2 laporan balik, yang satu di Jakarta Selatan juga, yang satu di Polres Cikarang ya. Bahwa seolah-olah Sarah ini melakukan illegal akses, mencuri data, terus membuat nama baiknya dia jelek, cuma nama baik, dan 2 mantan pekerja dia, ART dan mantan drivernya juga seolah-olah memberikan kesaksian palsu di persidangan. Semua tidur itu benar nggak sih? Apa yang semua dituduhkan dia ke dirimu? Kalau dia berani mengeluarkan aslinya ke statement ya harus berani. Cuma Makin mantap nggak sih ayahnya kamu ini Iya, iya. menziarahkan dia yang diputar balik? Ada pesan mungkin buat Rizal sendiri? enggak sih untuk sementara ini enggak.